Setelah meluncurkan GT10 Pro di Indonesia, Infinix segera menyiapkan smartphone baru lagi. Inilah Infinix Zero 30 5G model mewah dari perusahaan yang berbasis di Hong Kong ini yang diperkirakan akan segera diresmikan. Infinix Zero 30 5G adalah penerus dari Zero 20 yang telah diluncurkan pada Oktober tahun sebelumnya di Indonesia. Seperti seri-seri sebelumnya, salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh smartphone baru ini adalah kamera depan dengan resolusi tinggi. Dilansir dari GSM Arena, Infinix Zero 30 5G menawarkan pengalaman kamera premium dengan harga yang terjangkau. Kamera depan smartphone ini dilengkapi dengan sensor 50 megapiksel dengan kualitas 4K 60 fps. Infinix Zero 30 5G ponsel yang telah ditunggu-tunggu siap menarik perhatian pengguna smartphone di Indonesia. Hadir dengan warna body Roy Green yang eksklusif dengan material vegan leather, serta pilihan warna golden hour dengan bodi belakang kaca, perangkat ini menjanjikan kombinasi estetika dan fungsi. Dipastikan akan masuk pasar Indonesia setelah peluncuran globalnya pada 2 September 2023. Ponsel ini telah muncul dalam database TKDN Kementerian Perindustrian dan situs sertifikasi postal SDPPI Kementerian Kominfo. Dengan bandrol harga yang terjangkau yakni di bawah 4,5 juta rupiah, Infinix Zero 30 5G menawarkan spesifikasi yang menarik tanpa mengorbankan kualitas kamera meski tanpa sensor Samsung ISOCELL HP1. Inilah pilihan yang tepat bagi para konten kreator yang menginginkan kualitas setara flagship tanpa harus menguras kantong. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai ponsel yang diperkirakan akan laris manis di pasaran ini. Bagi kalian yang menyukai tampilan yang mewah dan klasik, pilihan warna hijau dengan bahan kulit mungkin menarik hati kalian. Sedangkan untuk mereka yang menginginkan tampilan yang lebih modern dan berkilau, warna oranye dengan bahan kaca siap memenuhi ekspektasi. Dengan ketebalan hanya 7,9 mm dan berat yang ringan di kelas menengah, ponsel ini hadir dengan tampilan yang elegan jauh dari citra ponsel gaming. Namun keindahan Infinix Zero 30 5G tidak berhenti pada desain luarnya saja. Layar AMOLED melengkung 6,78 inci. Dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz, serta kecerahan puncak hingga 950 nits menjanjikan pengalaman visual yang amat sangat terang dan responsif. Dengan penerapan Corning Gorilla Glass 5 di bagian layar, ponsel ini menawarkan ketahanan yang lebih kuat terhadap goresan dan benturan. Ditambah dengan fitur layar HDR10+ dan sertifikasi Widevine L1, pengguna dapat menikmati pengalaman menonton Netflix atau konten multimedia lainnya dengan kualitas yang tajam dan dinamis. Fitur layar melengkung kini telah berubah menjadi lebih dari sekadar simbol prestis. Ini menjadi tolak ukur yang menyatakan bahwa smartphone flagship sejati seharusnya memiliki fitur ini. Langkah berani Infinix ini tentu akan menarik perhatian dunia dan banyak yang akan menantikan respons dari produsen smartphone lain. Pertanyaannya, apakah mereka akan mengikuti jejak Infinix atau malah menciptakan inovasi lain yang tak kalah menarik dan menonjolkan identitas mereka sendiri? Bergerak ke inti smartphone ini, Infinix Zero 30 5G didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 8020 yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer oleh TSMC. Seperti yang diketahui, chipset TSMC terkenal akan ketahanan maksimalnya terutama dalam situasi berat seperti gaming. Dimensity 8020 menjanjikan pengalaman gaming premium pada game terkenal seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, Free Fire, dan Mobile Legends dengan pengaturan ultra. Chipset ini adalah versi rebranding dari Dimensity 1100 yang termasuk dalam kelas high-end bukan mid-range. Mengingat masa lalu, kita mungkin teringat bagaimana Poco X3 GT memanfaatkan kekuatan chipset Dimensity 1100 untuk memberikan performa yang mengesankan. Namun tampaknya Infinix Zero 30 5G akan mengambil alih tongkat estafet tersebut dengan menggunakan chipset yang sama. Dengan pergeseran ke Dimensity 8020, harapan besar muncul terutama dalam hal pengalaman gaming. Berbeda dengan Dimensity 8050 5G yang terkadang menunjukkan gejala throttling atau overheating, Dimensity 8020 diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih stabil dan bebas panas. Yang menarik, performa Dimensity 8020 setara dengan Snapdragon 865 yang biasanya terdapat pada ponsel kelas 5 jutaan. Namun Infinix Zero 30 5G dengan chipset Dimensity 8020 ini ditawarkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau, hanya sekitar 4 jutaan. Itu menjadikan ponsel ini pilihan yang luar biasa bagi para gamer dan pengguna yang menginginkan performa tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Dengan mencatat skor Antutu sebesar lebih dari 675.000 poin pada versi terbarunya, ponsel ini telah menetapkan rekor performa dalam kisaran harga menengah.
Infinix benar-benar telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam memanfaatkan potensi penuh chipset MediaTek, memposisikan dirinya sebagai perwakilan sejati dari merek tersebut. Smartphone ini sudah mendukung hardware gyroscope untuk bermain game, suatu fitur yang pastinya akan memberikan pengalaman bermain game yang lebih imersif dibandingkan dengan gyroscope virtual. Ini mempertegas posisi Infinix Zero 30 5G sebagai pilihan yang kuat untuk para gamer dan pengguna yang menginginkan performa tinggi dengan harga yang kompetitif. Dengan dukungan RAM sebesar 12 GB ditambah virtual RAM 9 GB serta penyimpanan internal 256 GB. Yang menggunakan tipe RAM LPDDR4X dan internal UFS 3.1. Infinix Zero 30 5G datang dengan sistem operasi terbaru Android 13 dan dilengkapi dengan antarmuka custom XOS versi 13. Yang menjadi salah satu fitur khas dari Infinix. Meski ponsel ini hanya akan menerima satu kali pembaruan OS Android, yang berarti ponsel ini hanya akan mendapatkan update hingga Android 14. Infinix telah memberikan kabar baik dengan menjanjikan update keamanan selama 2 tahun untuk Zero 30 5G. Dalam hal fotografi, Infinix Zero 30 5G menawarkan kualitas yang luar biasa dengan kamera utama 108 MP dengan sensor Samsung HM6 dilengkapi fitur OIS. Ultra wide 13 MP, kamera makro 2 MP. Menariknya, kamera depan berkekuatan 50 MP. Baik kamera depan dan belakang ponsel ini juga menyertakan fitur perekaman video berkualitas tinggi 4K pada 60 fps dengan pen stabil Gyro Ace. Fokusnya pada kemampuan kamera membuat ponsel ini tampak ditujukan untuk penggemar fotografi dan videografi. Infinix Zero 30 5G berhasil menemukan keseimbangan antara fungsi kamera dan kinerja. Sehingga tidak hanya menarik bagi para penggemar fotografi, tetapi juga bagi para gamers yang mencari perangkat dengan performa tinggi. Sayangnya pada aspek kamera utama, Infinix Zero 30 5G mengalami penurunan spesifikasi dari 200 MP menjadi 108 MP. Kemungkinan Infinix berniat memangkas harga untuk menawarkan produk yang lebih terjangkau dengan hanya memasang kamera utama 108 MP. Namun yang patut diapresiasi adalah langkah Infinix dalam membenamkan kamera depan berkualitas 4K pada 60 fps, sebuah terobosan baru dari brand asal Hong Kong ini. Dengan fitur kamera depan yang luar biasa ini, Infinix menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dalam bidang fotografi, sekaligus memberikan lebih banyak nilai kepada konsumennya. Ponsel ini menawarkan pengalaman konektivitas yang cepat dan andal meliputi jaringan 5G koneksi NFC Bluetooth 5.3, dual speaker stereo rating IP5, 3 fingerprint di dalam layar vapor cooling chamber USB-C dan USB on the go. Sayangnya ponsel ini tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Jika ponsel ini memiliki fitur tersebut, mungkin ia akan lebih sempurna. Meskipun demikian, spesifikasi dan fitur yang ada di Infinix Zero 30 5G telah mencerminkan komitmen Infinix dalam memberikan teknologi terkini dengan harga yang kompetitif. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 68 Watt, Infinix Zero 30 5G siap mendukung aktivitas kalian sepanjang hari tanpa kendala. Salah satu fitur menarik adalah adanya bypass charging yang menambah daya tarik perangkat ini. Namun ada satu hal yang mungkin akan mengecewakan beberapa pengguna, Infinix Zero 30 5G tidak dilengkapi dengan fitur pengisian nirkabel. Di pasar global, Infinix Zero 30 5G diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar di bawah 4,5 jutaan untuk varian tertinggi RAM 12/256 GB. Meskipun belum ada informasi pasti mengenai harga untuk pasar Indonesia, fitur dan spesifikasi yang ditawarkan ponsel ini sepertinya akan membuatnya menjadi pilihan utama di kelasnya. Dengan adanya berita tentang perilisan produk terbaru dari Infinix khususnya dengan layar melengkung, harapan akan harga yang kompetitif menjadi impian banyak orang. Dengan reputasi sebagai produsen yang menawarkan kualitas baik namun tetap terjangkau, banyak penggemar setia Infinix mengharapkan Zero 30 5G dapat dihadirkan dengan harga yang ramah di kantong. Idealnya di pasar Indonesia, ponsel ini bisa dijual kisaran 4-4,5 jutaan. Harapan ini mencerminkan keinginan para penggemar untuk menikmati perangkat unggulan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dengan tanggal peluncuran yang telah ditetapkan pada 2 September 2023 di pasar global dan India, serta kemungkinan peluncuran di Indonesia seminggu setelahnya, Infinix Zero 30 5G telah menarik perhatian banyak orang. Ekspektasi tinggi akan harga yang kompetitif semakin menambah antusiasme masyarakat untuk menyambut perangkat ini.
Bagi kalian yang tengah berburu ponsel dengan kombinasi desain dan kinerja terbaik, Infinix Zero 30 5G mungkin adalah jawabannya. Jangan lewatkan informasi terkini mengenai perangkat ini, terutama tanggal rilis resminya di Indonesia di channel kami. Saya percaya bahwa Infinix Global telah mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya dan tidak akan merilis ponsel layar melengkung dan sensor kamera 200 megapiksel dengan harga yang mahal. Nasib Infinix Zero 30 5G sepertinya akan lebih manis, mirip dengan kesuksesan Infinix GT 10 Pro yang sudah hadir di Indonesia.